Kan orang banyak nih sekarang, duit nggak ada, segala macam. Atau mitra-mitra TI yang mungkin sekarang apa namanya di persimpangan misalkan dengan kondisi seperti ini. Nah, makanya saya ingat-ingat, oh, keluarlah judul tadi, selamatin bisnismu untuk nyelamatin hidupmu. Jadi ceritanya kan begini, saya kenal. Nah, ini udah bisa langsung cerita nih. Boleh Pak, boleh Pak. Udah ya. Nah, teman-teman boleh nyimak nih. Kan ceritanya begini kan, tadi saya udah nggak punya duit, nggak punya bini, nggak punya, pokoknya nggak ada macem-macem deh. Jadi kalau zaman sekarang orang nggak boleh keluar semua, nah hari itu saya nggak boleh keluar. Karena orang kalau nggak punya duit mau dari mana mau keluar kan gitu. Ke mall timbang bengong doang kan gitu. Nah, jadi hidup saya waktu itu gelap. Udah suram. Umur udah 37, udah suram. Jadi harapan tuh rasanya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah saya beruntung ketemu bisnis 3i Network ini yang saya diperkenalkan oleh Pak Kwancen. Upline saya tercinta tuh, ya. Nah, kalau ini acaranya offline nih, wow, saya udah minta begini nih. Ya, beri tepuk tangan untuk upline tercinta saya. Nah, kan gitu. Kan acaranya online ya tepuk tangan di rumah aja di masing-masing kan gitu ya. Nah, jadi saat itu saya ketika ketemu bisnis 3i Network, saya ada dua pilihan. Saya mau tolak bisnis ini dengan alasan keadaan saya, di mana keadaan saya itu nggak punya duit, teman nggak banyak, pada ngejauh, dan alasan-alasan itu benar semua, nggak ada yang salah, atau saya mau terima bisnis ini dan ngejalanin bisnis ini dengan segala konsekuensinya. Kalau saya tidak jalanin bisnis ini, hidup saya nggak selamat. Hidup saya susah. Nah, saya ngejalanin bisnis ini, saya tahu mungkin ntar hidup saya lebih susah lagi nih ngejalanin. Ada kemungkinan gitu, apa yang ngejalaninnya susah, prospek orang susah. Tapi saya pikir susah, tapi kalau ada harapan kan ya mendingan yang ada harapan dikerjain. Nah, akhirnya untuk join di bisnis ini, saya gadaikan motor saya. 2 juta tuh saya gadain. Buat nabung, ame buat biaya hidup 1 bulan. Gitu. Jadi saya ngutang untuk hidup saya, makan saya, dan jalanin bisnis ini. Maksud saya begini, artinya saat itu saya sudah berusaha menyelamatkan bisnis saya, bahkan di saat saya belum memulai bisnis ini. Bahkan di saat saya pas kepengen memulai bisnis ini. Saya sudah berusaha menyelamatkan bisnis saya. Karena kalau saya menyelamatkan bisnis saya, walaupun cuma sebulan 2 bulan ke depan dengan modal utangan tadi, dan dengan semangat, tekad, hasrat, impian, cita-cita yang saya milikin saat itu ketika bergabung di bisnis ini, dan segala macam alasan yang positif, saya percaya saya akan dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa untuk sukses dan akhirnya selamat ke depannya hidupnya. Jadi bagaimana saya pikir saya bisa menyelamatkan bisnis saya. Nah, keadaan seperti ini kan sekarang juga lagi dialami nih oleh teman-teman, mungkin sebagian ngalamin. Nah, mungkin bedanya apa? Saya menyelamatkan hidup saya, menyelamatkan bisnis saya bahkan pada saat baru mulai. Nah, mungkin Anda sekarang di persimpangan. Mungkin Anda sudah memulai bisnis ini, ada yang mungkin udah sebulan, ada yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, Anda udah ikut training segala macam, motivasi, Anda dapatkan semua ilmu dan keyakinan. Nah, tiba-tiba ada kejadian seperti ini yang seperti saya dulu, mirip-mirip. Anda diberikan 2 pilihan. Pilihan Anda, apakah Anda mau cari aman dulu dalam hidup Anda? Pilihannya adalah bisnis entar dulu lah, lagi begini, aman dulu aja, yang penting bisa makan. Contoh, sebulan 2 bulan, gitu kan? Atau Anda mau memilih selamatin bisnisnya dulu. Jadi maksudnya, kalau Anda cari aman, misalkan, daripada buat nabung, buat makan dulu, contoh. Atau lagi susah gini, jangan prospek dulu, ntar aja.
Ya cari aman dulu deh. Atau Anda mau, itu kan mengamankan hidup namanya. Mengamankan hidup sebulan 2 bulan. Atau Anda mau menyelamatkan hidup. Nah, kalau Anda mau mengamankan hidup, yang Anda lakukan, ya tadi, misalkan Anda yang udah nabung, Anda nggak nabung dulu. Misalkan Anda yang udah prospek orang, Anda nggak prospek dulu. Anda tahan dulu semua. Sampai apa? Sampai suasana aman, misalkan. Ya. Nah, tapi bisa jadi ada kemungkinan Anda down, Anda kebawa suasana yang negatif. Nah, atau pilihan kedua, Anda mau nyelamatin hidup Anda mau menyelamatkan hidup Anda. Jadi pilihannya Anda mau ngamanin hidup, apa mau nyelamatin hidup? Kalau Anda mau ngamanin hidup, ya bisnisnya boleh Anda boleh beralasan bisnisnya ntar dulu. Tapi kalau Anda mau nyelamatin hidup, ya Anda harus selamatin bisnis Anda dulu. Artinya Anda yang sudah menabung, ya teruskan menabung. Anda yang sudah jalanin, ya jalanin bisnis ini. Toh nggak bisa keluar rumah kan bisa online. Seperti hari ini, Anda mendengarkan saya ngomong kan, Anda dengerin saya online. Betul nggak? Nah, manusia kan diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Karena orang sukses sama orang tidak sukses itu bedanya tipis. Orang sukses dan orang tidak sukses itu sebenarnya banyak kesamaannya juga. Kesamaannya ya semuanya dulu pernah punya masalah. Tinggal cara nyikapin masalahnya. Dan juga perbedaannya pola pikir ketika menyikapi masalah tersebut. Nah, saya berusaha menyelamatkan bisnis saya dengan cara saya ngutang sana, ngutang sini untuk ikut bisnis ini. Kemudian setelah saya punya bonus, saya bayar utang. Kemudian bonus saya naik, apa bisa langsung saya pakai? Enggak juga. Karena utang saya banyak ya, 6 bulan nganggur. Ketika bonus saya bulan ketiga dapat 12 juta. Yang negatif dengan bisnis ini, yang saya ajak nggak mau, udah mulai datengin saya. Ikut bisnis saya kagak, tapi minta utang dari saya. Ya saya bayar. Ketika saya jalanin bisnis ini, bonus saya banyak keluar, dan saya tidak bisa untuk melakukan hal yang lain, misalkan beli barang dan lain sebagainya, ya saya terima. Yang penting bisnis saya jalan. Ketika bisnis saya jalan, bisnis saya selamat, hidup saya selamat ke depannya. Dan terbukti masuk bisnis udah masalah, udah ngutang. Jalanin bisnisnya masalah juga, bonus nggak cukup. Karena separuh bayar utang, separuh buat makan, separuh buat nabung, separuh buat operasional. Ngejalanin makin besar bisnis, keluar kota karena ada biaya operasional, karena mainnya offline, akhirnya bonus pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pernah saya keluar kota, pulang makan, nggak hanya sampai kelaparan pernah. Kayak gitu. Tapi itu semua saya lakukan buat apa? Ya, untuk menyelamatkan bisnis saya. Karena saya percaya ketika bisnis saya selamat, hidup saya selamat. Tapi kalau cuma saya mengamankan hidup, ya bisnis saya nggak selamat, nanti hidup saya tidak aman dan tidak nyaman. Jadi pilihannya nggak ngejalanin 3i susah, ngejalanin 3i lebih susah, tapi ada harapan. Ya mendingan dikerjain yang ada harapan. Toh sekarang ngerjainnya enak, semua orang udah diajarin online, kayak Zoom kayak gini, nggak ketemu muka bisa. Kan gitu. Artinya masih bisa digerakkan bisnis ini buat Anda. Karena ya kembali lagi kepada cita-cita, kepada impian kita. Apakah impian kita mau dikalahkan oleh keadaan, atau kita mengalahkan keadaan untuk mewujudkan impian kita? Gitu, Bu Esther. Gitu.